Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trista Kudeliva Selaen. Saya dari kelas R5H. Di sini saya akan menjelaskan RPP listening yang saya buat. Satuan pendidikannya yaitu SMA di SMA Nusantara. Lalu mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10. Topiknya Understanding Short Descriptive Audio. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Skill fokusnya dalam listening itu akurasi, pemahaman detail, dan pemahaman global. Baik, yang pertama itu identifikasi peserta didik berdasarkan observasi dan kegiatan apersepsi murid berada pada tingkat kesiapan yang beragam. Sebagian siswa memiliki pemahaman dasar mengenai deskriptif teks, namun beberapa masih membutuhkan penguatan kosakata. Dalam hal keterampilan listening, sebagian siswa mampu menangkap informasi umum, sementara siswa lain memerlukan pengulangan audio dan dukungan visual. Guru menyesuaikan pembelajaran melalui diferensiasi proses seperti menyediakan worksheet bertingkat dan memberikan audio pengulangan bagi siswa yang membutuhkan. Lalu di identifikasi juga ada mata pelajaran yang diberikan berupa deskriptif teks tingkat kelas 10 SMA berdasarkan pada latar belakang pengalaman belajar bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, memahami deskriptif teks merupakan bekal mereka untuk dapat menjelaskan kehidupan sehari-hari mereka secara detail. Di sini siswa dapat memahami kosakata dasar terkait deskripsi, yaitu adjective, place, person. Lalu siswa pernah mempelajari deskriptif teks pada tingkat SMP atau SD mungkin ya. Seperti itu. Lalu di sini ada desain pembelajaran. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mampu memahami gagasan utama dan informasi rinci dari teks lisan berbentuk monolog atau dialog yang relevan dengan konteks personal, sosial, dan umum, serta mampu merespon informasi tersebut dengan tepat. Lalu kompetensi atau tujuan belajarnya, pertama mengidentifikasi informasi umum dari audio deskriptif. 2. Menemukan informasi rinci dalam audio. 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi audio. 4. Menyimpulkan isi audio dalam bentuk lisan atau tulisan. Lalu profil pelajar Pancasila atau PPP. Di sini pertama, siswa diharapkan bernalar kritis yang dapat menganalisis isi audio tersebut. Kedua, berkolaborasi atau diskusi kelompok. Ketiga, kreatif. Siswa mampu menyimpulkan informasi dalam bentuk presentasi singkat. Lalu ada materi pembelajaran. Di sini deskriptif audio bisa berupa tempat, orang, atau objek. Penggunaan kosakata deskriptifnya itu adjective sama deskriptif phrase. Ekspresi deskripsinya itu biasanya diawali dengan it is, it looks, it has. Lalu contoh teks audio, misalkan deskripsi objek wisata sekolah seseorang. Lalu metode atau model pembelajarannya, yang pertama discovery learning, kedua cooperative learning, ketiga three-phase listening atau pre-listening, while listening, dan post-listening. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada pendahuluan. Di sini memakan waktu 10 menit. Guru memberi salam dan memotivasi siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan siswa, misalnya tempat wisata favorit kalian apa, makanan favorit kalian apa, tempat makan yang kalian suka apa gitu, di mana. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan. Kedua, kegiatan inti ini memakan waktu 70 menit. Yang pertama, pre-listening itu 15 menit. Guru menunjukkan gambar, tempat, atau objek yang relevan dengan audio. Sebelum audio diberikan kepada siswa diberikan sebuah gambar atau objek untuk mereka melihat apa saja yang ada di dalam gambar tersebut
Misalnya diberikan gambar kebun binatang, di situ mereka dapat melihat berbagai objek yang ada di dalam kebun binatang itu apa saja, dan itu yang akan menjadi isi dari audio tersebut. Lalu mengajak siswa memprediksi isi audio atau brainstorming dan memberikan kosakata kunci. Lalu ada while listening, itu memakan waktu 15 menit. Pemutaran audio pertama, siswa mendengarkan audio dan menentukan ide umum atau topik utama. Siswa menjawab pertanyaan global seperti what is the audio about atau who or what is being described. Lalu diputar kembali audionya yang kedua kali, listening for detail. Siswa mendengarkan audio kembali, mengisi worksheet, tempat atau objek yang dibahas, ciri-ciri yang disebutkan, informasi spesifik seperti lokasi, ukuran, warna, fungsi, dan lain-lain. Siswa bekerja berpasangan untuk membandingkan jawaban. Lalu di sini yang ketiga ada pause listening, memakan waktu 20 menit. Di sini diskusi kelas tentang informasi dalam audio. Setiap kelompok menyimpulkan deskripsi audio dalam 3-5 kalimat. Presentasi singkat secara lisan itu opsional, bisa dilakukan atau tidak. Lalu guru memberikan umpan balik. Yang terakhir, penutup memakan waktu 10 menit. Siswa melakukan refleksi, apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasa sulit. Lalu guru memberikan penguatan dan kesimpulan, memberikan tugas lanjutan atau homework, menulis deskripsi singkat tentang tempat favorit mereka menggunakan kosakata dari pembelajaran. Lalu di sini ada asesmen atau penilaian. Yang pertama ada asesmen formatif. Di sini pertanyaan lisan saat diskusi, jawaban siswa pada worksheet saat listening, catatan guru saat siswa bekerja kelompok. Lalu ada asesmen sumatif, yaitu tes pemahaman listening, menjawab pertanyaan pilihan ganda atau isian, menyimpulkan isi audio, rubrik presentasi lisan, kejelasan, relevansi, dan pemahaman. Yang ketiga, penilaian sikap, kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab saat kerja kelompok. Media dan sumber belajarnya itu audio deskriptif teks, buatan guru atau dari platform seperti YouTube atau L material. Lalu LCD atau speaker, worksheet listening, buku teks bahasa Inggris SMA kelas 10. Lalu diferensiasi pembelajarannya dalam kurikulum merdeka itu dalam konten audio tingkat kesulitan berbeda untuk siswa yang memerlukan. Pada saat proses, siswa yang cepat diberi tugas tambahan, membuat mind map deskripsi. Lalu siswa yang kesulitan diberi kosakata kunci lebih banyak. Produknya itu pilihan output, ringkasan lisan, ringkasan tulisan, atau gambar visual. Kurang lebihnya ya. Itu yang bisa saya jelaskan tentang RPP listening yang saya buat pada kelas 10 di SMA Nusantara. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang listening deskriptif audio untuk kelas 10. Jadi yang pertama itu ada definisi. Secara umum, descriptive text is a text that describe about someone or something in detail. Atau dalam bahasa Indonesianya, deskriptif teks adalah jenis teks yang berisi deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang secara terperinci atau detail. Penggambaran objek dalam deskriptif teks dapat berupa penjabaran fisik maupun non-fisik yang dapat memberikan pemahaman pembaca mengenai objek yang dibahas. Nah, objek yang ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Lalu tujuannya, dalam buku College Academic Writing, a Genre-Based Perspective karya Dr.I.Y. Dirgayasa M. Home, the purpose of descriptive text is to describe a person, place, or things in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Jadi tujuan descriptive text adalah
untuk menjabarkan atau menggambarkan orang, tempat, atau objek tertentu secara rinci dan jelas, sehingga gambaran tersebut bisa terbenak di benak pembaca. Kamu bisa menggambarkan objek berdasarkan pengamatan, sifat, rasa, bau, atau coraknya. Lalu selanjutnya ada structure atau struktur dalam teks deskripsi atau descriptive text. Yang pertama itu identification atau identifikasi. Di bagian identification berisi pengenalan objek yang ingin dideskripsikan. Misalnya nama objek itu apa, dari mana objek itu berasal, atau siapa pemilik objek tersebut. Contohnya, my father just bought a new car for me. That car has been long on my wish list. Jadi aku mendapatkan mobil yang baru saja dibelikan oleh ayahku, dan mobil itu tuh sudah menjadi wishlist aku sejak lama. Jadi ini identifikasinya, ada siapa yang memberikan, apa objek yang diberikan, dan dari mana objek itu berasal, dan siapa pemilik objek tersebut. Lalu yang kedua, structure-nya itu ada description atau deskripsinya. Sementara itu, description berisi penjelasan yang lebih spesifik dari suatu objek. Kamu bisa menjabarkan sifat-sifat atau ciri-ciri fisik dan non-fisik yang ada pada objek tersebut. Contohnya, my new car is one of the last sport cars from Italy. The car is a 2-passenger seat model or sedan car. The one seat is for the driver and the other is for a single passenger. Jadi di sini dideskripsikan lagi mobilnya tuh seperti apa bentuknya, terus dia itu kayak gimana isinya, atau bisa warnanya, warna mobilnya, terus dari mana sih mobil ini berasal gitu. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam mobil itu tuh dijelasin di sini. Lalu ada language features-nya. Yang pertama, using simple present tense. Descriptive text menggambarkan fakta atau keadaan sekarang. Contohnya itu biasanya digunakan is, has, lives, looks, smells. Lalu adjectives-nya itu kata sifat. Ada adjective atau kata sifat ini untuk menggambarkan ciri objek. Contohnya beautiful, tall, shiny, soft, delicious. Lalu ada specific nouns. Ini agar lebih rinci gitu di dalam teks deskripsi. Contohnya Bali Beach, Komodo Dragon, Refleksi Arnoldi. Dan biasanya descriptive text ini menggunakan using be and have. Contohnya the building is large, the animal has sharp claws. Lalu di sini ada example descriptive text. Ini tentang orang, mendeskripsikan tentang orang, yaitu my best friend Sasha. Di identification-nya itu ada let me introduce you to my best friend. Her name is Sabrina Ananda, but I always called her Sasha. She is my classmate in senior high school. She is 16 years old and lives in Cibubur, Jakarta. Jadi di sini di identification-nya kalian bisa melihat nama temanku tuh siapa, terus dia tinggal di mana, dia tuh umurnya berapa, terus dia tuh teman kelasku gitu, dari mana dia berasal, siapa dia gitu di identifikasinya. Terus dideskripsikan lagi bagian description. Sasha is so pretty, attractive, and fashionable. She has an oval face, rounded eyes, pointed nose, and shiny black long hair. Her skin color is fair. Also, she has a slim body and is quite tall. She is 160 centimeters tall. She really have perfect appearance. Sasha really loves to read and watch movies. She is very active at school. She joins basketball club, badminton club, and dance club as her extracurricular activity. She once participated in an inter-school basketball championship. Sasha is smart and friendly. She is
inspire me to work harder. She often helps me to do my homework and always respects their elders. Everyone loves her, and I'm happy to have such a friend like her. Di sini di deskripsi ini Sasha itu kayak gimana, bentuk matanya, bentuk wajahnya, tingginya berapa, apa warna kulitnya. Jadi dideskripsikan secara detail gitu sosok Sasha ini kayak gimana. Seperti itu. Lalu di sini ada audionya. Her name is Maria, and she is 23 years old, and she works in an office. She's tall and has long, brown, wavy hair, and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses, and she often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person, and she loves to talk with people and make them laugh, so she has lots of friends. Maria has a big, friendly smile, and I think she is a beautiful person. Everyone loves her, and, of course, I am very happy that she is my older sister. Ya, berikut tadi adalah contoh audio descriptive text. Ini juga mendeskripsikan tentang orang. Lalu dari setelah mendengarkan audionya, di sini bisa menjawab exercise atau questionnya, latihan setelah mendengarkan audionya, menyimpulkan apa yang sudah didengarkan. Contohnya kayak yang pertama itu ada pertanyaan, what is the audio talking about? Apa yang dibicarakan dari audio tersebut? Lalu, how many times a week does Maria like to exercise? What does the writer think about Maria? What makes Maria have many friends? Sekian penjelasan descriptive text dari saya, listening audio descriptive text dari saya. Banyak cara, banyak teks deskriptif teks yang dapat didengarkan, yang dapat diberikan untuk didengarkan oleh siswa kelas 10, dan mungkin bisa lebih panjang lagi untuk melatih kosakata mereka juga, dan dapat diberikan pertanyaan seperti tadi, pertanyaan singkat, bisa true or false, bisa pertanyaan ganda, dan masih banyak lagi. Kiranya penjelasan saya ini dapat dimengerti. Sekian, terima kasih.